Hai sahabat, selamat datang di channel dongeng saya. Kali ini kita akan membahas cerita epik tentang warisan dari Panglima Burung. Sebelum kita mulai ceritanya, ayo bantu Mimin dengan tekan like, komen, dan subscribe channel ini ya. Kalimantan, sebuah pulau yang dihiasi oleh hutan tropis yang lebat dan gunung-gunung tinggi, adalah dunia di mana mitos dan kenyataan saling bersinggungan. Di tengah hutan yang tak tersentuh, jauh dari keramaian dunia manusia, terdapat cerita-cerita yang hanya diketahui oleh mereka yang berani menjelajah ke dalamnya. Hutan Kalimantan, dengan segala keindahannya, juga menyimpan rahasia-rahasia yang tak terhitung banyaknya. Salah satunya adalah Panglima Burung, sosok gaib yang dikenal sebagai pelindung alam dan pemersatu suku-suku Dayak. Hutan ini tidak hanya dihuni oleh makhluk hidup yang biasa kita lihat, burung, monyet, dan harimau. Ada pula makhluk lain yang tidak terlihat oleh mata manusia, makhluk yang hidup di antara dunia roh dan dunia nyata. Mereka adalah penjaga hutan, dan yang paling dihormati di antara mereka adalah Panglima Burung. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, seorang pemuda bernama Jantu duduk termenung di tepi sungai. Air yang jernih mengalir di depan matanya, namun pikirannya melayang jauh, entah kemana. Ia merasa bahwa panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar telah tiba. Jantu adalah seorang pemuda biasa, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya berbeda. Ada semangat yang berkobar dalam darahnya, semangat untuk melindungi tanah leluhurnya, melindungi hutan yang sudah lama menjadi rumah bagi mereka. Suku Dayak, tempat Jantu dibesarkan, memiliki ikatan yang kuat dengan alam. Mereka percaya bahwa alam bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi harus dihormati dan dilindungi. Hutan bukan hanya rumah bagi mereka, tetapi juga rumah bagi roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan hidup. Dalam kepercayaan mereka, burung enggang adalah perantara antara dunia manusia dan dunia roh, makhluk sakral, yang seringkali menjadi petunjuk dalam hidup mereka. Jika ada bahaya yang mengancam, burung engganglah yang akan membawa tanda, menunjukkan jalan yang harus ditempuh. Tetapi, kini, hutan yang dulu damai itu terancam. Penyusup datang dari luar, menggerogoti hutan, menebang pohon-pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Berita tentang kerusakan hutan itu sampai ke telinga Jantu, dan hatinya terasa hancur. Hutan tempat leluhur mereka bersemayam, tempat mereka hidup dan berkumpul, kini terganggu oleh ketamakan manusia yang tak tahu batas. Di tengah kegelapan malam yang semakin meresahkan, desas-desus tentang Panglima Burung kembali terdengar. Cerita tentang sosok sakti yang dapat memanggil kekuatan alam untuk melawan ketidakadilan mulai menyebar. Jantu mendengar cerita ini sejak kecil. Ia mendengar dari tetua suku bagaimana Panglima Burung adalah sosok yang bisa memberi kekuatan untuk melindungi hutan dan manusia yang mencintainya. Namun, untuk memanggil Panglima Burung, diperlukan sesuatu lebih dari sekadar niat. Diperlukan keberanian, pengorbanan, dan keyakinan yang teguh pada roh-roh yang menjaga alam. Di rumah panjang tempat Jantu tinggal, Pak Silas, salah satu tetua suku, bercerita dengan suara bergetar. Panglima Burung bukanlah sosok biasa. Ia adalah roh yang menjaga hutan dan menjaga keharmonisan suku-suku Dayak. Ketika pertempuran datang, ia akan muncul membawa kekuatan yang tak terbayangkan. Tetapi ia hanya akan datang jika kita memanggilnya dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus. Jantu memandang Pak Silas dengan penuh tekad. Bagaimana cara kita memanggilnya, Pak? Pak Silas tersenyum tipis. Matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. Kau harus melakukan ritual Jantu, ritual tari perang yang sudah diwariskan turun-temurun. Dalam tarian itu, kau harus menggabungkan kekuatan fisik dan spiritual.
Jika kau berhasil, maka Panglima Burung akan datang. Tapi ingat, panggilan ini bukan untuk yang lemah hati, hanya yang memiliki tekad kuat yang akan diterima. Jantu merasa darahnya berdesir. Ini adalah panggilan yang tak bisa ditolaknya. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya untuk melindungi hutan, tetapi juga untuk mencari jati dirinya. Panglima Burung adalah kunci untuk menyelamatkan hutan dan suku Dayak. Ia tidak bisa tinggal diam sementara tanah leluhur mereka hancur. Dengan langkah yang mantap, Jantu mulai bersiap untuk perjalanan yang akan mengubah hidupnya. Ia akan menari dalam ritual perang, memanggil Panglima Burung yang legendaris, dan berharap mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk melawan para penghancur hutan. Tak ada yang tahu pasti apakah Panglima Burung akan mendengarkan panggilan mereka, tetapi Jantu tidak bisa membiarkan ketidakpastian itu menghentikan langkahnya. Di malam yang gelap dengan bintang-bintang yang berkilauan di langit Kalimantan, Jantu memulai perjalanan panjangnya. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh penuh dengan ujian, baik fisik maupun spiritual. Namun, satu hal yang pasti, hanya dengan panggilan yang penuh keyakinan dan keberanian, mereka bisa mendapatkan kembali kedamaian yang telah lama hilang. Pagi itu, Jantu bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, tetapi semangat di dalam dirinya sudah membakar. Ia tahu, hari ini adalah hari yang penuh tantangan, hari di mana ia akan melakukan ritual yang hanya dilakukan oleh mereka, yang benar-benar dipilih oleh roh-roh leluhur. Ritual tari perang yang akan memanggil Panglima Burung. Udara di sekitar rumah Panjang terasa dingin, tetapi ada semacam getaran yang menghangatkan tubuh Jantu. Seolah alam itu sendiri sedang menunggu untuk menyaksikan perjalanan yang akan ia tempuh. Dengan hati yang penuh tekad, ia melangkah menuju pusat desa, tempat para tetua dan penari berkumpul untuk memulai upacara sakral ini. Di tengah lapangan terbuka, sekelompok penari Dayak dengan tubuh yang dihiasi dengan ukiran dan kalung dari tulang hewan sudah siap untuk memulai ritual. Mereka menunggu dengan tenang, memusatkan pikiran mereka pada apa yang akan datang. Pak Silas berdiri di depan mereka, tangan terangkat, matanya tertutup dalam doa, memimpin prosesi yang sakral ini. Dengan suara rendah, ia mulai berbicara, memanggil roh-roh leluhur untuk hadir dan memberikan keberkahan. Roh-roh yang menjaga hutan, roh-roh yang melindungi kita, kami memanggilmu. Datanglah dan beri kami kekuatan seperti yang diberikan kepada Panglima Burung, untuk melindungi tanah leluhur kami. Semoga kami bisa berjalan di jalan yang benar, ucap Pak Silas dengan suara yang penuh kehormatan. Jantu berdiri di sisi para penari, mengenakan pakaian adat Dayak yang dipenuhi ukiran-ukiran suci. Di tangannya, ia memegang sebilah mandau, pedang khas Kalimantan yang terbuat dari baja dan dihiasi dengan ukiran yang mencerminkan sejarah suku Dayak. Mandau itu bukan hanya senjata, itu adalah simbol kekuatan dan kehormatan. Pak Silas melihat ke arah Jantu memberikan anggukan kecil. Ingat Jantu, kau bukan hanya menari untuk diri sendiri. Ini adalah panggilan untuk roh-roh. Dan jika niatmu tulus, maka Panglima Burung akan datang. Dengan hati yang mantap, Jantu melangkah ke tengah lingkaran penari. Di sekitar mereka, para tetua dan anggota suku berkumpul, duduk dengan hikmat, siap menyaksikan apa yang akan terjadi. Pak Silas memukul gendang besar yang terbuat dari kulit harimau, tanda bahwa ritual dimulai. Suara gendang itu menggetarkan tanah dan menggema di hutan sekitar mereka. Jantung Jantu berdegup kencang, tetapi ia tidak merasa takut. Ia hanya merasa sebuah panggilan kuat, seakan alam ini sedang menyuruhnya untuk melakukan hal ini, untuk melindungi tanah leluhur mereka. Saat irama gendang semakin cepat, para penari mulai bergerak. Gerakan mereka penuh dengan kekuatan, seolah mereka berlari mengejar angin, menggambarkan pertempuran yang sedang berlangsung di hutan. Setiap langkah adalah langkah menuju kemenangan. Jantu bergabung dengan mereka, tubuhnya bergerak mengikuti irama,
Gerakannya semakin cepat, semakin kuat, semakin seirama dengan suara alam. Tarian ini bukan sekadar tarian, ini adalah doa, dan setiap gerakan adalah doa yang dipanjatkan kepada roh-roh yang mengawasi mereka. Dalam setiap langkah, Jantu mengingat hutan yang sudah mulai rusak, pohon-pohon yang tumbang, dan sungai-sungai yang tercemar. Ia mengingat semua itu sebagai bahan bakar untuk memperkuat niatnya. Saat keringat mulai membasahi tubuhnya, Jantu merasa kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suatu kekuatan yang besar, yang mengalir melalui tanah, melalui langit, dan akhirnya sampai ke dalam dirinya. Tarian ini semakin intens, semakin kuat, dan kini ia bisa merasakan sebuah getaran. Getaran yang datang dari dalam dirinya dan seluruh hutan di sekelilingnya. Di tengah kesibukan tarian, tiba-tiba udara di sekitar mereka menjadi dingin. Suara gendang berhenti sejenak dan yang terdengar hanyalah angin yang berdesir lembut. Semua penari berhenti dan suasana menjadi sunyi. Jantu menatap ke arah langit dan di sana, di antara cabang-cabang pohon raksasa, ia melihat sosok besar, sebuah burung enggang. Burung itu terbang rendah, sayapnya yang lebar membelah angin dengan kekuatan yang tak tertandingi. Mata Jantu terbelalak, Panglima Burung. Itu adalah tanda yang jelas bahwa panggilan mereka telah diterima. Burung enggang itu terbang lebih rendah lagi, mendekatkan dirinya ke tengah lingkaran para penari. Jantu merasakan getaran yang luar biasa di sekujur tubuhnya, dan dalam sekejap, ia merasakan bahwa roh Panglima Burung hadir di antara mereka. Tiba-tiba, suara gendang terdengar lagi, tetapi kali ini, suara itu bukan berasal dari manusia. Itu adalah suara roh yang menggetarkan bumi, membawa pesan dan kekuatan dari alam. Jantu! Suara itu bergema di pikirannya. Kau telah memanggilku dengan hati yang tulus. Aku akan memberi kekuatan padamu, kekuatan yang akan membantumu menjaga tanah leluhurmu. Tetapi ingat, kekuatan ini bukan milikmu untuk disalahgunakan. Gunakanlah untuk kebaikan, untuk melindungi, untuk menjaga keseimbangan. Jantu merasakan tubuhnya dipenuhi oleh energi yang luar biasa. Mandau yang ia pegang tiba-tiba terasa lebih ringan, lebih tajam, dan siap untuk digunakan. Keberanian dan kekuatan dari Panglima Burung mengalir dalam dirinya, dan Jantu tahu bahwa ia siap untuk menghadapi apapun yang datang untuk merusak hutan dan sukunya. Burung enggang itu terbang tinggi, menghilang di balik pepohonan raksasa. Suasana kembali tenang, tetapi Jantu tahu bahwa perjalanan sejati baru saja dimulai. Ia telah diberkahi dengan kekuatan yang tak terbayangkan, dan sekarang ia memiliki tugas yang jauh lebih besar, melindungi hutan, suku, dan tanah leluhurnya dari ancaman yang datang. Dengan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, Jantu menatap Pak Silas, yang juga menatapnya dengan kebanggaan. Sekarang, perjalananmu dimulai, kata Pak Silas, suaranya penuh dengan kebijaksanaan dan harapan. Hari-hari setelah ritual tari perang itu terasa berbeda bagi Jantu. Kekuatan yang diberikan oleh Panglima Burung mulai memancar dalam dirinya, meskipun tidak selalu tampak secara fisik. Ada rasa yakin yang mengalir dalam setiap langkahnya, seakan alam itu sendiri mendukungnya dalam setiap tindakan. Mandau yang ia pegang kini terasa lebih ringan, lebih tajam, dan lebih hidup. Dengan senjata itu di tangannya, ia merasa bisa melawan apapun yang mengancam tanah leluhurnya. Pak Silas dan para tetua suku menyarankan agar Jantu melatih kemampuan barunya, memahami kekuatan yang kini ada dalam dirinya. Jangan terburu-buru menggunakan kekuatan ini, kata Pak Silas. Panglima Burung memberimu kekuatan, tapi ia juga memberimu tanggung jawab. Kau harus bijak dalam menggunakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan itu semakin kuat dan Jantu merasa tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ancaman terhadap hutan dan desa mereka semakin nyata. Orang-orang luar, pemodal dan perusahaan yang serakah
mulai memasuki hutan untuk menebang pohon-pohon besar. Mereka datang dengan mesin berat, menghancurkan segala yang ada di jalur mereka, tanpa mempedulikan keseimbangan alam yang telah terjaga selama ratusan tahun. Salah satu hari, ketika Jantu sedang berjalan menuju hutan untuk memeriksa keadaan, ia melihat sekelompok penebang pohon yang mulai melakukan pekerjaannya. Mesin-mesin berat berderu, pohon-pohon raksasa tumbang satu persatu, dan suara-suara hutan yang dulu begitu damai kini digantikan oleh suara mesin dan debu. Jantung Jantu berdegup kencang. Ini adalah saatnya untuk bertindak. Ia mengingat apa yang dikatakan oleh Panglima Burung. Gunakan kekuatan ini untuk kebaikan, untuk melindungi. Dengan tekad yang membara, Jantu mengambil mandau di tangan dan melangkah menuju para penebang pohon tersebut. "Berhenti!" teriak Jantu dengan suara lantang yang membawa otoritas tak terbantahkan. Para pekerja menoleh dengan heran. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah bengis maju ke depan, menyeringai. "Kau siapa?" tanya pria itu, tidak menggubris peringatan Jantu. "Aku penjaga hutan ini," jawab Jantu tegas. "Dan jika kalian ingin menghancurkannya, kalian harus melewati aku terlebih dahulu." Para pekerja tertawa, tak menganggap ancaman Jantu dengan serius. Namun, Jantu tahu bahwa ini bukan hanya soal keberanian fisik. Ini adalah pertarungan antara kekuatan alam yang ia bawa dan ketamakan manusia yang ingin menguasai segalanya. Dengan mata yang tajam, Jantu mengangkat mandau dan mulai bergerak. Gerakan yang lincah dan cepat seperti angin. Tiba-tiba, angin di sekitar mereka mulai bertiup kencang seolah mengikuti gerakan Jantu. Pepohonan di sekitarnya bergoyang dan seolah alam sendiri sedang marah. Jantu merasa kekuatan itu mengalir dalam dirinya, menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan tepat. Mandau di tangannya mulai berkilau, seolah ada cahaya yang memancar dari dalam bilahnya. Salah seorang penebang pohon yang terlalu yakin bahwa ia bisa mengalahkan Jantu, maju dengan kapak besar di tangan. Dengan satu gerakan cepat, Jantu menghindar dan memutar tubuhnya. Lalu dalam satu tebasan, mandau meluncur dan menghancurkan kapak yang dipegang pria itu. Kekuatan yang ia rasakan sangat luar biasa, dan ia tahu bahwa ini bukan hanya kemampuan fisiknya, tetapi juga campur tangan Panglima Burung. Para pekerja lain mulai mundur, menyadari bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak biasa. Angin semakin kencang, dan suara burung enggang terdengar di kejauhan. Jantu tahu bahwa roh Panglima Burung sedang hadir di sisinya, memberi kekuatan dan keberanian. "Pergilah dari sini," Jantu berkata dengan suara yang menggetarkan.